Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Dudek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Di topik kali ini Dudek mau membahas tentang portal gaib. Jadi apakah portal gaib itu ada? Jadi portal gaib itu adalah sebuah pintu menuju ke alam lain. Ke alam lain itu di sini menurut Bledek tidak hanya menuju ke alam dunia jin, tidak hanya itu. Karena di sini bisa menuju ke alam dunia manusia yang lebih maju dari kita. Sebelum masuk ke pembahasan tentang portal gaib ini, Kibledek jelaskan terlebih dahulu tentang partikel dan gelombang yang menurut para ahli. Jadi di sini Kibledek juga mengikut sertakan pendapat dari para ahli tentang partikel dan gelombang. Partikel sendiri itu adalah sesuatu yang bisa kita genggam, bisa kita letakkan, bisa kita remas, pokoknya bisa kita pegang ya. Tidak hanya kita rasakan, tapi kita bisa pegang. Kayak diri kita manusia itu bisa dibilang sebuah partikel. Jadi partikel kayak benda padat itu bisa dipegang, bisa diremas, bisa dilemparkan, itu partikel. Sedangkan gelombang hanya bisa kita rasakan. Jadi gelombang tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lempar, kita pegang aja tidak bisa, jadi cuman bisa kita rasakan. Jadi gelombang itu bisa kita rasakan, panas, tapi tidak bisa kita pegang panas tersebut. Jadi gelombang itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang dan sebagainya. Namun di sini di ilmu kuantum itu ada dualisme gelombang partikel. Jadi di mana partikel juga memiliki sifat gelombang. Jadi partikel tersendiri itu ada kalanya akan menjadi sebuah gelombang. Sedangkan gelombang juga ada kalanya bisa menjadi partikel. Jadi di sini ini tentang dualisme partikel dan gelombang. Jadi menurut Kibledek Kantil, portal gaib atau pintu ke alam gaib itu ada. Karena kita mungkin kalau secara berpikir benda padat melewati sesuatu terus menghilang entah kemana, itu kan secara secara alam logika biasa itu adalah hal yang mustahil atau hal yang tidak wajar. Namun sebetulnya di ilmu kuantum itu bisa terjadi. Jadi partikel itu bisa menjadi gelombang. Jadi kalau masuk ke pintu atau portal gaib tersebut, maka seseorang tersebut bisa terhubung dengan dunia lain. Dunia lain itu bisa masuk ke dalam dunia jin ataupun ke dunia manusia lainnya. Dalam arti manusia lainnya mungkin ada manusia-manusia yang memiliki kecerdasan tinggi. Jadi di sini Kibledek mengajak untuk kita bebas untuk berpikir ya, melepaskan cara pikir kita. Jadi kita harus bebas berpikir, tidak terikat. Jadi agar kita bisa mencari apa yang kita maksud. Jadi kita harus bisa membebaskan pikiran kita. Jadi manusia itu memang sudah ada sejak ada yang berpendapat, ada yang puluhan ribu tahun, ada yang ratusan ribu tahun, ada yang berbilang sampai jutaan tahun. Tapi sebelum adanya ras manusia yang saat ini ada ya. Jadi sebelum adanya bentuk manusia yang sekarang ada, manusia modern ya. Manusia modern aja itu bisa puluhan ribu tahun. Sebelum itu ada juga makhluk yang mirip-mirip manusia lah.
Jadi ada makhluk yang mirip-mirip manusia. Karena bumi sendiri itu usianya sudah miliaran tahun. Jadi pasti dalam miliaran tahun itu ada kehidupan-kehidupan selain manusia, selain kita, manusia yang semacam kita. Jadi kemungkinan portal gaib atau pintu menuju ke alam gaib itu sangat-sangat mungkin. Kita merasa merasa itu mustahil atau impossible karena diri kita manusia-manusia modern saat ini itu lebih cenderung berpikir mencari kehidupan sehari-hari. Jadi pasti kalian tahu manusia sekarang itu hidupnya bangun tidur, berangkat kerja, capek pulang tidur, bangun kerja pulang tidur. Jadi semacam itu tidak ada kesempatan untuk mengamati alam semesta. Lain sama mungkin ya orang-orang zaman dahulu, kita tidak usah terlalu jauh lah. Mungkin peradaban sebelum adanya banjir besar itu adalah peradaban yang sangat maju. Kita mundur aja ke beberapa ratus tahun yang lalu aja. Di situ banyak sekali para leluhur kita yang mengamati keadaan alam semesta ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang menurut kita sekarang ini mustahil, tapi kalau di zaman saat itu adalah hal yang lumrah atau memang bisa terjadi. Jadi leluhur kita banyak mengamati alam semesta ini dan tahu di mana ada portal-portal tersebut. Namun kalau diri kita karena zaman yang kita bilang zaman modern, kita terlalu banyak sibuk tentang duniawi, maka kita tidak ada kesempatan untuk mengamati alam semesta ini, apalagi menemukan portal-portal gaib tersebut. Mungkin ada yang tidak sengaja menemukan atau tahu-tahu masuk ke pintu gaib tersebut, setelah itu berapa hari keluar dan sebagainya. Karena perbedaan waktu juga ada antara dunia ini dan di alam sana, itu perbedaan waktunya tetap ada. Mungkin di dunia manusia kita saat ini itu 2 hari atau anggap aja 1 hari ya. Mungkin di alam lain, alam manusia lain atau alam jin sana itu hanya beberapa menit atau bahkan malah lebih lama, mungkin setahun di sana, 1 hari di sini. Atau bisa jadi ada yang 1 menit di sana, di sini sudah 1 hari. Jadi banyak sekali macamnya, portal-portal gaib itu macamnya. Jadi sebetulnya kita di alam semesta ini tidak sendirian. Ini Kibletek berpikir bebas, memerdekakan pikiran. Jadi cobalah kita berpikir, berimajinasi apakah kita memang sendirian di alam semesta ini atau ada manusia-manusia lain atau makhluk-makhluk lain. Jadi dengan disandingkan dengan ilmu pengetahuan yang diteliti oleh para ilmuwan bahwa suatu objek itu memiliki dualisme partikel dan gelombang. Jadi masalah moksa itu mungkin saja bisa memang benar terjadi atau bisa berjalan kira kalau zaman dulu mungkin banyak hal tersebut ya. Jadi berjalan dari kota lain ke kota lain dengan kecepatan cahaya, tahu-tahu sudah sampai sana, itu sering terjadi. Cuman kalau zaman sekarang memang mungkin agak susah nalar, namun zaman dulu itu hal yang biasa. Oke, kesimpulannya portal gaib itu ada. Kalau kita mau mencari, kemungkinan akan bisa menemukannya. Oke, di sini Kibletek hanya membebaskan pikiran Kibletek. Mungkin ada perbedaan pendapat, itu adalah hal yang wajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.